Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 pelatihan BCKS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025. Sebelum melaksanakan simulasi pra-observasi dan pasca observasi, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Oh, Pak Marwan ya. Mau pra-observasi ya? Betul, Ibu. Ya. Rekan sejawat. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pra-observasi ya? Betul, Ibu. Jadwal observasinya? Hari Senin, Bu, jam Oh, 3. iya. Mata pelajaran. IPS kelas 7. Kemudian materinya apa? Kondisi lingkungan fisik dan pengaruhnya, Bu. Oh, iya. Kemudian nanti apa tujuan utamanya? Saya ada 2 tujuan dari kegiatan yang lakukan. Yang pertama, melalui eksplorasi lingkungan, ya, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik kondisi geografis, ya, misalkan bentang, alam, segala macamnya. Kemudian ada yang kegiatan kedua melalui wawancara, Bu, yaitu dengan warga sekitar atau dengan guru di sini berkaitan dengan permasalahan sosial yang ditemukan. Oh, iya. Dan mereka menganalisisnya dalam studi kasus. Iya, bagus. Kemudian keterampilan abad 21-nya apa fokus utamanya? Yang saya tekankan dalam pembelajaran kali ini yaitu berpikir kritis dan kolaborasi, Bu, yang saya ambil. Oh iya, kemudian itu apa dimensi profil lulusannya? Apa Dimensi profil lulusan yang saya kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti ada 3, Bu. Apa saja itu? Kolaborasi, karena Kolaborasi. kan bekerja secara berkelompok. Ya, kemudian ada penalaran kritis karena mereka nanti akan diberikan kasus-kasus yang harus dipecahkan, Bu. Oh iya, Kemudian iya. ada kemandirian ini berkaitan dengan nanti mereka bagaimana mengungkapkan masalah-masalah itu secara mandiri juga. Kemudian bagaimana aktivitas intinya? Aktivitas inti dalam pembelajaran yang saya lakukan karena ini dalam kegiatan di kelas itu ada diskusi kelompok, kemudian ada eksplorasi ke lapangan, ada wawancara dengan orang-orang di sekitar sekolah ataupun dengan warga masyarakat sekitar. Kemudian mereka di akhir ada kegiatan presentasi. Kemudian bagaimana bisa memastikan relevansi dengan kenyataan? Ya, memang materi ini sangat cocok untuk mereka karena ini berkaitan dengan lingkungan fisik. Jadi mereka tahu potensi-potensi yang ada di sekitar sekolah atau di sekitar lingkungan mereka bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan dengan mereka belajar terlebih dulu dari kasus-kasus yang kami berikan seperti itu. Modulnya di bawah ya? Modulnya ada, Bu, ini, Bu, modul dan EPP dan semua yang dibutuhkan di dalam pembelajaran saya selesai. Metodenya kalau Ibu boleh tahu apa? Metodenya kita ada metode pembelajaran berbasis proyek, kemudian juga ada diskusi kelompok, dan nanti ada presentasi kelompok. Ada berkelompok ya? Kapan dibentuknya kapan? Dibentuknya nanti, Bu, ketika kita sudah mulai pembelajaran, kita bentuk secara nyata langsung di kelas dan dipilih oleh mereka sendiri. Saya tidak ada intervensi dalam kegiatan pembagian kelompok itu. Oh iya. Dalam proses pembelajarannya bagaimana untuk mendorong siswa untuk mengambil kepemilikan? Oh iya, jadi mereka di sana dikembangkan juga bagaimana ketika mereka diberikan sebuah kasus bisa menyelesaikan masalah itu dan mereka bisa mengungkapkan bahwa kasus itu akan bermanfaat bagi dirinya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat seperti itu. Sehingga mereka punya rasa kepemilikan terhadap apa yang mereka analisis seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya apa tantangannya atau potensi mikrokrisis terbesar yang mungkin dihadapi oleh siswa? Dalam hal ini, kalau bekerja dalam kelompok ada tantangannya. Satu, efektivitas waktu, ya, Bu. Oh, iya. Terkadang kita terlalu anteng, terlalu asik dengan kerja kelompok, kadang-kadang lupa dengan waktunya. Kemudian ada juga beberapa siswa kadang-kadang di dalam kelompok itu tidak aktif. Itu saya prediksi dari sekarang itu akan muncul tantangan saya. Yang keduanya bagaimana nanti mereka bisa berkolaborasi. Itu juga butuh upaya dan yang lain. Nah, dalam hal ini saya juga akan menampilkan video ataupun tayangan-tayangan. Ini juga saya khawatirkan ketika dalam pembelajaran nanti mati listrik atau apapun lah gitu, itu kan bisa menghambat seperti itu. Iya. Jadi memakai multimedia ya? Multimedia yang sudah diberikan oleh pemerintah saya manfaatkan dalam pembelajaran seperti itu. Bagus itu dimanfaatkan. Kemudian akhirnya ada asesmen ya? Ada asesmen, Bu. Bentuknya seperti apa?
yang saya gunakan asesmennya, karena ini ada kegiatan kerja kelompok, saya menggunakan lembar observasi untuk diskusi kelompok. Kemudian ada juga nanti di akhir saya berikan kuesioner bagaimana mereka menanggapi proses-proses yang terjadi dalam proses belajar itu. Kemudian yang berikutnya saya juga ada wawancara, karena tadi pedoman wawancara berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di masyarakat. Dan yang terakhir nanti ada penampilan. Oh gitu, ada bagus ya. presentasi. Iya. Jadi ada saya siapkan Bu, ini Bu semuanya Iya, iya. komplit, Ibu nanti tinggal dicek saja. Iya. Sebentar, dari asesmen itu indikatornya apa saja? Indikator keberhasilannya seperti tadi Bu, ketika dalam presentasi ya, saya lihat bagaimana kemampuan dia berbicara, kemampuan menyajikan masalah, kemudian bagaimana mereka aktif dalam bertanya, dalam diskusi, dalam dialog seperti itu. Kemudian kalau wawancara sudah jelas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada yang akan diwawancarainya sudah saya siapkan. Mereka sendiri nanti yang menyusun pertanyaan-pertanyaannya itu. Saya hanya siapkan ini pedomannya loh. Silakan kalian kembangkan pedoman ini untuk jadikan nanti bahan dalam kegiatan wawancara. Kalau kuesioner saya siapkan sendiri Bu. Iya. Itu. Seperti itu Bu yang saya siapkan. Kemudian apa yang ingin diharapkan dari supervisor observer? Dua hal spesifik yang hal spesifik dari yang diharapkan saya, mudah-mudahan dalam proses pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang telah saya sampaikan tadi bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran. Kendala-kendala yang dihadapi bisa teratasi ya. Bapak Ibu juga mohon nanti masukan untuk perbaikan. Saya depan ada refleksi lah dari Bapak Ibu, termasuk Ibu kepala sekolah yang selalu memperhatikan saya ya. Mudah-mudahan nanti ini untuk perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Coba Ibu lihat dulu rubrik asesmennya, iya, penilaiannya. Iya, sebentar ya. Iya, Bu. Oh iya, udah lengkap ya. Iya, Bu. Dari rekan sejawat ada yang ditambahkan? Terima kasih. Ya. Atas waktunya Bu ya. Tadi saya sudah memperhatikan bahwa Bapak sudah mengembangkan mulai langkah-langkah metode sudah luar biasa ya Bu ya. Kemudian dari segi materi juga sudah mendalam. Hanya mungkin ada satu tambahannya Pak. Ketika Bapak menyusun RPP, apakah saya belum mendengarnya Pak ya? Tadi ada kan sudah ada prinsip pembelajaran dalam itu yang pertama prinsip pedagogis ya Pak ya. Kemudian pemanfaatan lingkungan, kemudian pemanfaatan teknologi, dan yang keempat adalah kemitraan. Nah, yang belum saya dengar tadi mungkin atau belum mendengar gitu ya saya. Kemitraannya bagaimana? Oh iya Bu, terima kasih. Ini karena kaitannya dengan nanti kegiatan kita ya untuk tentang lingkungan fisik, ya lingkungan fisik berarti kita dengan masyarakat kita, dengan pemerintah daerah, desa atau kecamatan yang ada di sini. Saya minta data-data berkaitan dengan peta lokasi ini. Peta lokasi. Kemudian nanti juga melibatkan orang tua yang bisa dalam hal pertanahan ataupun dalam hal membuat gambar desain seperti itu. Ya, terima kasih Pak, luar biasa ya. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Sudah cukup Pak observasinya ya. Semoga nanti observasinya lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Terima Ya. kasih. Pak Marwan, tadi kita telah melaksanakan observasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Marwan. Kemudian kita refleksi dulu ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Saya dalam pembelajaran tadi merasa sangat puas Bu, melihat pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang rancang saya dalam RPP. Kemudian antusias siswa dalam kegiatan diskusi, menyampaikan pendapat dan segala macamnya muncul. Alhamdulillah mereka sangat antusias menyampaikan materi-materi yang mereka harus kerjakan di dalam pembelajaran itu. Jadi tujuan pembelajaran mendalamnya tercapai. Tercapai Bu, alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah ya. Kolaborasinya, kemudian terlihat kritis segala macamnya sudah muncul daripada siswa. Kemarin kan waktu pra observasi ada keterampilan. Iya, keterampilan yang harus dikembangkan oleh anak itu, benar kritis dan kolaborasi. Itu sudah muncul Bu. Sudah terlihat mereka mampu menyelesaikan kasus-kasus yang saya berikan. Kemudian mereka juga mampu berkolaborasi dalam kegiatan kelompok. Jadi benar-benar terlibat, bukan hanya menyelesaikan tugas saja. Betul Bu, mereka terlibat dengan sepenuh hati untuk pelajaran IPS, di kelas 7. Walaupun mereka kan dalam tahap awal ya, kelas 7 itu baru pertama kali mendapatkan materi seperti itu. Alhamdulillah Bu, luar biasa mereka. Selain bukti-bukti dari hasil nilai akhir, selain hasil akhir apa?
Yang saya tadi yang sesuai dengan instrumen yang saya gunakan kemarin kan ada kuesioner. Saya gunakan kuesioner untuk melihat bagaimana proses itu berjalan dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan mereka, bagaimana keterlibatan mereka dalam pembelajaran, sampai bagaimana tindak lanjut dari kegiatan yang mereka lakukan. Itu saya sediakan. Kemudian dalam kegiatan lembar observasi di dalam kegiatan aktivitas di kelas ataupun dalam kegiatan mereka berdiskusi. Di sana juga saya melihat sebagai dasar untuk bagaimana mereka aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Muncul nggak nilai bernalar kritisnya, kemudian muncul nggak nilai kolaborasi di dalam pembelajaran. Ada bukti fisiknya? Ada Bu, ini sudah saya siapkan, saya ini kan, silakan kalau Ibu Oh iya, coba lihat ya. Oh iya, ini sudah tersusun rapi, sudah ditulis langsung waktu proses ya. Betul, ya. Jadi tidak ditunda-tunda setelah pembelajaran baru. Itu diteruskan ya. Ya silakan Bu. Kemudian jika kegiatan ini diulang, ya apa yang akan diubah atau ditingkatkan untuk fasilitasi pembelajaran lebih meningkat? Bisa menyamakan ya Bu. Ini kan kelas 7 dengan nanti saya di kelas 8 misalkan diterapkan. Mungkin dengan karakteristik anak yang berbeda, saya juga mendapat tantangan yang berbeda. Ini alhamdulillah gitu. Kelas yang saya gunakan ini kebetulan kelas yang memang luar biasa, mereka aktif gitu kan. Nanti saya persiapkan lagi dengan lebih matang lagi. Kemudian saya lengkapi lagi bahan-bahan studi kasusnya, kemudian mereka juga nanti akan saya genjot untuk terus mereka bisa berkreativitas. Terlihat tadi waktu kolaborasi anak-anak, waktu diskusi ya, berkelompok, jadi semuanya aktif. Itu saya juga akan mendorong kepada kelas yang lain juga nanti yang akan diuji cobakan untuk berikutnya. Jadi dalam membentuk kelompok itu pun ada kiat-kiatnya agar betul, sehingga mereka bisa aktif seperti itu. Jadi yang belum lancar untuk mengungkapkan, jadi dibantu oleh jadi di tiap kelompok itu heterogen gitu, berbeda-beda, dipersiapkan seperti itu ya. Kemudian pengembangan profesional, apa yang paling dibutuhkan saat ini untuk terus meningkatkan implementasi pembelajaran mendalamnya? Ya, saya sendiri secara mandiri, saya terus melakukan kegiatan pelatihan mandiri di dalam online ya gitu, dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah disediakan oleh lembaga ataupun pemerintah secara online ataupun secara daring gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk aktif di dalam kegiatan di MGM PIPS secara luring, berbagi praktik baik di mereka. Diteruskan. Saya lebih akan melihat bagaimana sih diri saya sendiri potensinya gitu kan, apakah saya bisa menjadi fasilitator atau saya sendiri menjadi peserta gitu kan. Nanti kita berbagi praktik baik di ruang GTK. Fokus itunya apa? Kalau di ruang GTK saya peningkatan dalam kegiatan pembelajaran, kualitas pembelajaran dulu saya. Sehingga apa? Saya ingin sekolah saya itu dalam hal pembelajaran bisa lebih baik lagi. Refleksi Pak Marwan sudah tercapai dengan pembelajaran tadi? Dalam proses pembelajaran yang tadinya anak hanya beberapa menit saja sudah, Bu kapan istirahat, sekarang sudah tidak ada lagi. Sebetah gitu ya. Sebetah gitu. Karena apa? Saya sendiri berusaha untuk dari awal sampai akhir menanamkan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi mereka. Bagus. Jika ada yang perlu ditambahkan? Ya bagus ya Pak. Tadi berarti pengalaman belajarnya sudah diterapkan di dalam PM, kemudian juga tadi ada bermakna ya Pak ya. Betul, bermakna. Jadi anak kan tidak ingin cepat keluar. Nah, tetapi di sini mungkin ada yang sedikit tambahan dari untuk peningkatan ya. Pak ya. Untuk berkesadarannya, misalnya teknik apa yang Bapak lakukan selain yang sudah tadi ya, untuk kedepannya lebih biar anak lebih mindfulness gitu Pak ya, lebih berkesadaran gitu, sehingga ketika pembelajaran sudah agak lama itu ada refreshing dulu, ada mengembalikan fokus gitu ya Pak ya. Ada beberapa teknik yang saya lakukan. Pertama dengan ice breaking. Ice breaking ada beberapa teknik yang ini dengan permainan. Tadi sudah terlihat ya. Ada terlihat dalam permainan seperti itu. Kemudian ada teknik stop. Ya, sejenak berhenti dulu dari berbagai aktivitas, kita curahkan perhatian kepada fokus dalam pembelajaran. Apapun yang ada dalam pikiran, uang sekarang gitu, kita sekarang fokus kepada apa yang akan kita lakukan hari ini. Ini lebih fokus. Oke. Sudah cukup ya untuk hari ini. Inspirasi saya untuk Untuk selanjutnya semoga dapat meningkatkan pembelajaran dan kemudian tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Marwan tercapai. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kembali beraktivitas. Sama-sama Ibu. Ya.